Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Jamaah salat Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melaksanakan salat Jumat, dari pengurus Masjid Ar-Rahman akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama insyaallah yang akan bertindak sebagai khatib pada Jumat kali ini ialah Bapak Ustaz Dr. Abdillah Mustari MAG, Imam Bapak Ustaz Asnawi SAI. Selanjutnya laporan keuangan Masjid Ar-Rahman satu kas di masa lalu sebesar Rp4.247.000. Penerimaan isi kotak infak di masa lalu sebesar Rp2.384.000. Isi kotak infak harian sebesar Rp2.412.000. Terima sumbangan dari donatur sebesar Rp1 juta. Terima sumbangan dari hamba Allah sebesar Rp200.000. Terima sumbangan dari hamba Allah sebesar Rp500.000. Terima sumbangan dari hamba Allah sebesar Rp2 juta. Terima sumbangan dari hamba Allah sebesar Rp2 juta, dan terima sumbangan dari hamba Allah sebesar Rp150.000. Adapun pengeluaran rutin sebesar Rp500.000. Biaya pelaksanaan Isra Mi'raj sebesar Rp6.200.000. Fotokopi sebesar Rp29.000. Taklim rutin sebesar Rp400.000. Pengajian majelis taklim sebesar Rp400.000. Snack taklim sebesar Rp150.000. Laundry kain putih sebesar Rp104.000. Buka puasa Senin dan Kamis sebesar Rp150.000. Kue malam Jumat sebesar Rp140.000. Wifi sebesar Rp302.500. Sehingga sisa saldo kas hingga hari ini sebesar Rp5.374.500. Penyampaian selanjutnya kepada jamaah yang memiliki alat komunikasi berupa handphone agar bisa dinonaktifkan selama acara Jumat berlangsung, dan juga kepada anak-anak yang berada di lantai 2 agar bisa menjaga keamanan dan ketertiban selama acara Jumat dimulai. Kemudian yang terakhir, diundang kepada seluruh jamaah untuk menghadiri acara kajian umat menyambut Ramadan yang membahas berkaitan hal-hal yang terkait tentang puasa dan sholat tarawih. Insyaallah besok akan dilaksanakan di masjid kita hari Sabtu besok jam 8.30. Insyaallah yang akan menjadi pemateri pada kajian kali ini Al-Ustaz Kiai Haji Sudirman SAG. Oleh karena itu diharapkan kepada seluruh jamaah untuk bisa menghadiri kegiatan tersebut, insyaallah untuk persiapan diri kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Inilah yang sempat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum allati khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wassa minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha allati tasaaluna bihi innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah-jamaah rahimakumullah, syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita datang berkumpul di masjid ini, Masjid Ar-Rahman. Semoga Allah menggolongkan kita semua yang hadir sebagai hambanya yang mensyukuri nikmatnya. Demikian pula sebagai umat Nabi, kita senantiasa berikhtiar. Semoga memperoleh syafaat beliau dengan cara senantiasa mengirimkan selawat kepada Rasulullah. Terlebih ketika mendengarkan nama beliau tersebutkan. Olehnya itu, marilah kita senantiasa mengirimkan selawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kewajiban khatib berwasiat kepada diri sendiri dan kepada jamaah sekalian. Jadidu imanakum, perbaharui iman kita. Jumat adalah momen terbaik untuk melakukan refleksi dan resolusi. Refleksi terkait dengan keimanan kita sepekan yang lalu, sekaligus melakukan pengikatan diri, berjanji dalam diri untuk peningkatan iman sepekan kemudian. Jamaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan khutbah hari ini di tanggal 15 Sya'ban 1446 Hijriah bertepatan dengan 14 Februari 2025. Khatib berawal dari pikiran seorang cendekiawan muslim di pengawalan abad 20, tepatnya di tahun 1909. Seorang cendekiawan bernama Iqbal berkata bahwa ketika banyak orang beranggapan ketika mendengarkan atau mengetahui cerita tentang penciptaan Nabi Adam alaihissalam, dan kemudian Allah menempatkan Nabi Adam itu ke bumi, banyak orang menanggapinya itu sebagai kejatuhan manusia. Bagi Iqbal itu bukan kejatuhan, tetapi adalah peningkatan. Penempatan manusia di muka bumi bukanlah kejatuhan tetapi peningkatan. Firman Allah dalam Al-Qur'an, "Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha." Allah yang menciptakan engkau dari tanah dan kebumian, dan kemudian memerintahkan untuk memakmurkan bumi itu. Jamaah Jumat rahimakumullah. Olehnya itu, kita sebagai manusia tidaklah mengalami kejatuhan dengan cerita penciptaan Adam ketika dan kemudian melanggar perintah Allah untuk tidak mendekati pohon khuldi. Yang kedua, jamaah Jumat rahimakumullah, pikiran Iqbal bahwa banyak orang yang beranggapan bahwa Adam alaihissalam itu adalah manusia pertama. Iqbal mengatakan bahwa Adam alaihissalam bukanlah manusia pertama. Sesuai dengan ayat dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah di ayat 30.
Wa idh qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yusfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesaat sebelum penciptaan Adam, Allah mengumpulkan para malaikat dan memberitahukan, ya malaikat, aku akan menciptakan khalifah, bukan manusia, tapi khalifah. Kemudian para malaikat menjawab, untuk apa lagi ya Allah engkau menciptakan manusia di muka bumi yang senantiasa menumpahkan darah dan bermusuh-musuhan merusak bumi? Perkataan para malaikat ini menunjukkan bahwa ada pengalaman malaikat tentang manusia sebelumnya yang senantiasa merusak bumi dan menumpahkan darah. Dan Allah berfirman, aku lebih tahu apa yang kalian tahu. Jemaat-jemaat rahimakumullah, dan kita semua anak cucu Adam adalah khalifah, bukan manusia biasa dalam perspektif atau tesis para malaikat. Melanjutkan pikiran itu, Khatib teringat dengan pikiran salah seorang guru Khatib, Profesor Dr. Haji Abdul Mu'in Salim, Allahu yarhamhu, dalam bukunya tentang konsepsi kekuasaan politik dalam Al-Quran. Beliau ketika menguraikan tentang makna al-bashar, an-nas, al-ins atau an-nafs, beliau beranggapan bahwa ketika Al-Quran bicara tentang al-bashar, adalah sosok pribadi manusia yang menanggung tanggung jawab kekhalifaan. Sementara ketika Al-Quran bicara tentang an-nas, adalah kelompok manusia yang kebanyakan orang. Dan ketika Al-Quran bicara tentang al-ins, biasanya menunjukkan tentang karakter buruk manusia. Singkatnya, guru Khatib tersebut mengungkap tentang manusia dalam 3 tingkatan dalam bahasa daerah. Dia berkata bahwa ketika Al-Quran bicara tentang al-bashar, itu adalah tahu tongeng, tahu toje. Ketika Al-Quran bicara tentang an-nas, itu adalah gambaran rupa tahu kebanyakan manusia. Dan ketika Al-Quran bicara tentang al-ins, itu adalah karakter tahu-tahu. Tahu adalah pribadi yang paham tentang kebenaran, kebaikan. Rupa tahu adalah sifat umum manusia. Dan al-ins selalu mengedepankan tentang keburukan. Jangankan untuk berbuat baik, memelihara saja tidak. Potensinya adalah merusak. Jamaah-jamaah rahimakumullah. Salah satu karakter khalifah dalam sebutan Al-Quran, setiap Al-Quran menyebutkan tentang ya ayyuhalladzina amanu, itu adalah karakter pemberian beban kepada tahu. Misalkan 12 hari kemudian kita melaksanakan masuk ke bulan suci Ramadan, panggilan Allah, mengundang Allah untuk melaksanakan ibadah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Itu adalah gambaran panggilan dan pemberian tanggung jawab kepada tahu. Totojeng. Sebaliknya, ketika panggilan ini disahuti, kita akan menjadi totojeng, dan tidak disahuti akan menjadi tahu-tahu. Jamaah-jamaah rahimakumullah. Pertanyaan berlanjut, apa bedanya khalifah dengan manusia biasa? Pembeda pertama, jamaah-jamaah rahimakumullah. Khalifah, manusia secara umum adalah mahkota ciptaan Allah. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim, thumma radadnahu asfala safilin, illal ladzina amanu
wa amilus shalihat. Allah telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk fisikal. Tetapi kebagusan fisik ini tempatnya bukan di atas, jamaah Jumat rahimakumullah. Tempatnya di tempat yang paling rendah. Kalau ada manusia yang kemudian condong menonjolkan kebagusan fisiknya, penciptaannya, tempatnya tempat paling rendah. Illa, kecuali dihiasi, tubuh fisiknya dihiasi dengan iman dan amal soleh, barulah terangkat. Yang kedua, jamaah Jumat rahimakumullah, dalam sambungan ayat di surah Al-Baqarah, wa 'allama Adam asma'a kullaha. Pembeda khalifah adalah mengurai struktur, bukan cuma sekedar tahu, tetapi mengurai struktur dan mempertanyakan kenapa sampai begitu. Tak sampai berkata apa, tak sampai berkata bagaimana, tapi dia akan mengatakan mengapa. Jamaah Jumat rahimakumullah. Berikutnya, pembeda berikutnya khalifah untuk menjadi tahu dan tidak menjadi tahu-tahu. Manusia diberikan dua pilihan. Falhamaha fujuraha wa taqwaha, kad aflaha man zakkaha wa kad haba man dassaha. Allah telah memberikan dua beban kepada kita, dua pilihan kepada kita, dua potensi kepada manusia. Takwa, fujur. Bertakwalah orang-orang yang kemudian, beruntunglah orang-orang yang senantiasa meningkatkan sifat ketakwaannya dan membenamkan kefujurannya. Dan rugilah manusia yang fujurnya naik, takwanya hilang. Jamaah Jumat rahimakumullah. Ibadah puasa nanti itu yang kita laksanakan 15 hari kemudian, itu adalah waktu momen terbaik untuk meningkatkan ketakwaan dan menghilangkan fujur. Dan hanya orang-orang yang bertakwa yang mampu dan pantas disebut tahu. Dan ketika manusia kehilangan takwa, dia akan menjadi tahu. Jamaah Jumat rahimakumullah. Di pengakhiran khutbah ini, kembali khatib menyampaikan firman Allah yang berbunyi, Qul la yastawil khabisu wat thayyibu walau a'jabaka kasratal khabis fattaqullah ya ulil albab. Katakan, tidak sama yang kotor itu dengan yang thayyib. Walaupun engkau ditakjubkan dengan banyaknya kotoran dan indahnya kotoran, bertakwalah hai orang-orang yang tercerahkan. Jamaah Jumat rahimakumullah, yang diperintahkan bertakwa adalah orang-orang yang tercerahkan, orang-orang yang tahu, orang-orang yang punya kekuasaan. Kenapa? Karena semakin tinggi kekuasaan orang, semakin tinggi pemahaman orang, dia mampu untuk membedakan mana kotor dan mana thayyib. Dan sekaligus mampu mengaburkan yang kotor itu seakan-akan baik. Makin tinggi jabatan seorang, makin tinggi kemampuannya untuk mengaburkan yang kotor seakan-akan itu baik. Jamaah Jumat rahimakumullah, yang mampu membedakannya adalah tahu. Dan kita semua berharap menjadi tahu, bukan sekedar rupa tahu, apalagi untuk menjadi tahu. Demikian, semoga khutbah ini memberikan inspirasi kepada kita bahwa kita adalah anak cucu Adam, pengembang tanggung jawab sebagai khalifah. Sekaligus berbalik arah kepada khatib sendiri sebagai manusia yang sangat lemah atas segala sesuatunya. Barakallahu fiikum karim wa lafadul karim wa taqabbalallahu minkum tilawatahu. Inna wassalamu alaikum. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah, syukran ala ma'an'amah. Ashhadu an la ilaha illa wahdahu la syarika laka ma'amar wa alzamah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh syahadatan man amana bihi wa aslama wa hadaman kafara bihi wa raghabah. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wa alihi ma'adu dahru wa adlamah. Wa ahla mal sifati wa karama wa salama tasliman katsira amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullah.
Inna Allah amarakum bi amri min nafsihi wa tanam malaikatihi wa yahdi ibadihi faqala sabin fa'il. Inna Allah malaikatahu yusalluna nabi fil ladina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Jamaah Jumat rahimakumullah. Di khutbah kedua ini kembali khatib memberikan penegasan. Kita adalah manusia ciptaan Allah, mahkota ciptaan Allah. Dan kita adalah anak cucu Adam, pengembang tanggung jawab kekhalifaan. Dan beberapa momen atau fasilitas Allah, termasuk momen bulan Ramadan, menjadi momen terbaik bagi manusia, khalifah fil ardh, untuk menunjukkan bahwa dia layak untuk menjadi hamba Allah, mahkota ciptaan Allah, dengan menjalankan amanah sebagai khalifah fil ardh. Dalam bahasa khatib di khutbah pertama tadi, sebagai tahu. Dan jangan sampai kita sia-siakan bulan Ramadan dan kemudian akan menjadi tahu-tahu. Mari kita bermunajat kepada Allah, sebab kita diberikan kekuatan untuk menjalankan agama ini, amanah ini, dan insya Allah Allah ridha apa yang kita lakukan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala malaikar rabin wa anbiya'ikal mursalin wa ahli ta'atika jama'in waj'alna minhum warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma izzil islam wal muslimin wa dhilli syirka wal musyrikin wa dammir a'daka a'da'ad-din. Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna la dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik wa tub alaina innaka ghafurur rahim wa tub alaina innaka ghafurur rahim. Allahumma aslih ahwalana wa balligh mimma yurdika amalana wa ahtim bis solihati amalana wa bil husni was sa'adati ajalana wa tawaffana wa antardi anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana asrif anna adzab jahannam. Rabbana asrif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama. Ibadallah innallaha ya'murukum bil ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal dzikrullahi wallahu ma tasna'un. Aqimis shalah.